Hai guys, gue Wisnu dan ini adalah casing Python dari Aerocool. Oke, jadi casing ini bukan casing keluaran baru atau bukan casing yang lagi hype, tapi casing ini justru adalah casing yang keluaran lama. Tapi menurut gue casing ini masih cukup layak dan asik buat dibahas. Oke, kita lihat dari ukurannya. Ini casingnya secara keseluruhan atau dari jauh gitu ya. Ini kayak casing yang nggak terlalu besar gitu, kayak casing MATX gitu ya. Cuman sebenarnya casing ini muat untuk motherboard mulai dari ATX, MATX dan seterusnya. Jadi kelihatannya aja kecil, tapi sebenarnya casing ini cukup muat untuk motherboard ATX. Oke, sekarang kita lihat dari bagian depan dulu. Kayak biasa, di bagian depan sini kita dibekalin fan ya, 2, dan kelihatan kalau fan-nya ini cukup besar, dan fan-nya ini gedenya tuh lebih gede daripada si Trinity Mini punya kemarin ya. Kalau kemarin Trinity Mini itu kalau nggak salah kan 140 kali 2 jadi 280. Kalau ini gede banget sih. Ini fan-nya lebih gede daripada si Trinity Mini kemarin. Dan di depan sini ini kita dikasih kaca, tapi kalau diketuk dia suaranya kayak akrilik ya, tapi ini kaca sih harusnya. Dan di samping sebelah sini itu ada tempered glass, sudah pasti ya. Di sini tempered glass, diketuk juga kelihatan banget ini kaca tempered glass. BTW logo Aerocool-nya ada di bagian bawah, di bagian tengah sini, di bagian bawah. Dan di bagian atas di sini itu kayak biasa ada tombol power, terus ada beberapa slot, ada tombol reset, beberapa slot USB, terus audio ya, audio jack sama mic dan lain sebagainya. Dan ada satu tombol RGB. Jadi kita bisa gonta-ganti lampu RGB di sini. Nanti kita bahas lagi, oke? Dan di sini ada satu dust filter ya, kita dapat dust filter juga di bagian atas ini. Jadi bisa kita copot, bisa kita cuci kalau misalkan ini kotor atau misalkan kita udah terlalu debuan gitu ya, ini bisa kita copot terus kita cuci dan kita bersihin. Oke, kita pasang lagi. Dan di samping di bagian belakang dulu, di bagian belakang ya. Di bagian belakang di sini kita ada satu fan lagi. Jadi kita dibekalin 3 fan, 2 di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Dan di bagian belakang ini fan standar ya, ukurannya normal 120 aja, nggak yang aneh-aneh kayak di bagian depan. Di sini ada slot untuk VGA, terus ada buat PSU ya, nggak ada yang aneh-aneh atau gimana, ini wajar-wajar aja. Dan sekarang kita buka di bagian samping sebelah kiri. Ada hal yang cukup menarik di bagian sebelah kiri ini ya, menurut gua. Oke, jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya kayak nggak ada yang istimewa ya, biasa aja. Cuman kalau kalian lihat ini di sini ada space ya, kecil, nggak terlalu kecil sih, tapi menurut gua cukup oke lah. Jarak dari tembok yang untuk masang motherboardnya ini, jaraknya itu sama penutupnya itu jaraknya cukup lumayan, ada sekitar segini. Dan ini penting banget buat nata-natain kabel atau bikin kabel manajemen jadi rapih. Jadi kalau nanti ditutup itu kabel manajemen atau beberapa kabel itu nggak bakal ngegelembung atau nggak bakal bikin casing ini jadi kelihatan gendut gitu. Karena space-nya menurut gue udah bagus banget, udah cukup oke, dan ini udah lumayan banget sih kalau menurut gue. Dan yang menariknya di sini kita juga udah dapat controller ya, controller untuk fan-nya. Jadi di sini kita dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 controller. Jadi di sini kita dikasih 6. Wait. Ya, betul 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dikasih 6 slot fan ya di controllernya untuk ngerubah atau customize RGB-nya. Jadi kalau kemarin gua ada sempat bahas Trinity Mini, itu kan dia ada RGB-nya, udah include, tapi sayangnya itu statis. Jadi RGB-nya itu nggak bisa diganti-ganti atau di-customize atau ngikutin keinginan kita. Tapi kalau ini bisa kita customize atau kita setting sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen satu warna aja bisa,
pengen bikin warna pelangi bisa, pengen bikin warna yang macam-macam bisa juga. Jadi ini gunanya si controller itu di casing ini itu yang menurut gua bikin casing ini cukup menarik. Dan tadi di sini gue bilang ini tombolnya RGB-nya ada di bagian atas ini, dan ini nanti kalau misalkan kita coba nyalain si RGB-nya di casingnya, di fan-nya ini, nanti kita coba cek dan kita lihat gimana dia pas ganti-ganti RGB-nya. Oke, menurut gua nggak ada sesuatu yang bisa kita bahas lagi kecuali slot-slot SSD atau storage. Di sini mungkin gua buka dulu sebentar biar lebih kelihatan juga untuk slot-slot storage SSD dan hard disknya, biar lebih kelihatan. Ini kita buka dulu semuanya biar lebih kelihatan aja. Jadi tempered glass-nya biar gue buka dulu juga. Aduh, jatuh. Ya udah, biarin aja. Gak apa-apa. Kita taruh dulu tempered glass-nya di bagian sini. Oke. Di sini slot PSU-nya ya di bagian sini, ini nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, menurut gua so-so lah ya, fine aja, nggak ada masalah. Ukurannya juga oke aja ya. Dan di sini ada slot untuk SSD dan hard disk. Jadi sekali lagi ini ngebukanya dari bagian sini ya. Ini di bawah sini ada bautnya, ini bisa dibuka ya di bagian sini. Kalau misalkan kalian kelihatan ada 2 baut tuh, 1, 2 nih, 1, 2 ini bautnya ini bisa dibuka ya. Dan ini buat ngebuka si slot hard disk sama SSD-nya. Jadi di atas ini kalian bisa pasang SSD atau hard disk, dan di bawahnya ini udah pasti hard disk. Jadi kalian bisa pilih ada SSD dan hard disk atau hard disk dan hard disk. Nah, di bagian sini tadi yang gue buka tempered glass-nya itu kalian bisa pasang 2 SSD. Jadi di sini disediain juga 2 slot SSD, dan 1 udah gue pasang di sini buat contoh aja. Di sini ada 1 slot SSD dan sini ada 1 slot SSD lagi. Jadi ada 2 slot SSD di bagian sini, dan di bagian bawah tadi di sini ada 1 slot bisa kalian pilih untuk SSD dan hard disk, dan 1 hard disk aja. Jadi kalian bisa pilih 2 SSD 2 hard disk atau 3 SSD 1 hard disk. Tapi kalau gue seperti biasa biar balance, mending 2 SSD 2 hard disk. Oke, cukup mungkin itu aja. Dan sekarang kita coba lihat gimana lampu RGB fan-nya kalau dia pas lagi nyala dan kita gonta-ganti. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gini penampakan casingnya kalau misalkan kita udah nyalain RGB-nya, 2 di bagian depan dan 1 di bagian belakang. Dan sekarang kita coba gonta-ganti ya, kita coba pencet-pencet RGB controllernya di bagian sini. Ini kita klik-klik aja, ganti warna. Sekarang hijau, sekarang biru dongker, sekarang hijau lagi. Tapi hijau apa nih ya? Ini biru muda, keren juga sih warna kayak gini. Sekarang ungu, ya pokoknya banyak lah ya. Ini kita gonta-ganti aja terus. Nah sekarang ini yang modelannya spinning gini ya. Oke, sekarang kita coba pencet terus. Nah sekarang ini masuk ke bagian yang mirip-mirip sama RGB pelangi ya, tapi nggak full. Ini yang spinning juga. Oke. Kita ganti terus, kita cari sesuai keinginan kita. Kita ganti lagi. Ini banyak banget sih. Serius. Banyak banget. Bener-bener banyak. Oke. Wah, ini berapa macem ya? Kayaknya ini banyak banget deh. Mau sampai kapan ini kayak nggak bakal selesai kalau kita gonta-ganti terus. Nah, ini warna yang tadi lagi ya, tapi kita ganti lagi. Ini ungu, statik aja. Putih keren juga sih, merah. Oke. Nah ini RGB ya. Oke, ini pelangi nih RGB-nya. Oke, intinya banyak lah ya. Ini kita banyak banget pilihannya, dan kita bisa sesuaiin sama keinginan kita. Tapi kalau misalkan gue sih lebih suka yang statis aja, dan mungkin warnanya kalau nggak biru, ungu atau mungkin merah kali ya, biar lebih keren. Hijau juga cakep sih. Jadi kayak hemat daya gitu kan.
kayak Luke Skywalker gitulah, ala Luke Skywalker. Oke, jadi kurang lebih kayak gini apa namanya RGB dari casing Aerocool Python, dan mungkin langsung aja ke beberapa kesimpulan gue. Ada hal yang beberapa yang mungkin gue suka dari casing ini, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin menurut gue masih sedikit kurang dari casing ini. Oke, yang pertama pastinya hal yang gue suka tadi RGB-nya ya, yang barusan kita bahas itu oke banget, keren banget. Kita udah dikasih controller dan kita bisa customize RGB-nya sesuai keinginan kita bisa gonta-ganti dengan klik aja di bagian atas itu tanpa remote dan lain sebagainya. Itu menurut gue udah ngebantu banget dan itu udah asik banget. Dan yang kedua, di bagian sini apa namanya atas itu kita juga udah dikasih dust filter. Jadi kalau misalkan kita mau ngebersihin sesuatu, maksudnya debu ya, kalau misalkan udah terlalu berdebu atau terlalu kotor, itu juga bagian atas ini gampang banget buat dibersihin. Oke, dan di bagian sini depan itu tempered glass. Jadi kayaknya casing ini udah keren banget gitu ya tampilannya. Jadi fan-nya ini juga gede gitu kan dari depan. Menurut gua dari segi tampilannya itu cukup ganteng lah casing ini gitu. Dan ini casing yang bisa muat juga untuk motherboard ATX. Jadi pilihannya cukup banyak ya gitu. Dan apalagi ya, mungkin slot kali ya, slot dari hard disk sama SSD tadi cukup seimbang. Kita bisa taruh 2 SSD dan 2 hard disk yang menurut gue itu cukup banyak di casing ukuran kayak gini. Dan kayaknya udah itu dia beberapa hal yang mungkin gue suka dari casing ini. Dan mungkin sekarang yang beberapa hal yang gue agak sedikit kurang cocok sama casing ini. Oke, yang pertama dari banyaknya slot slot USB kita cuma dikasih satu USB 3.0 di bagian sini. Di sini sebelah ada USB 3.0 juga tulisannya, cuman gue nggak tahu kenapa nggak ada. Ini cuma hitam aja biasa. Cuman di bagian sini kita dikasih USB 2.0 atau USB biasa, dan USB 3.0-nya cuma satu aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walaupun tadi gue bilang tampilannya cukup oke dan tampilannya cukup ganteng, di sini udah tempered glass. Cuman sayangnya karena ini adalah casing yang depannya ini tempered glass atau kaca, dan ini agak rapet ya sebenarnya di bagian sini tuh agak rapet. Itu gue nggak tahu, mungkin bisa berpengaruh ke airflow-nya. Jadi kalau misalkan kita pakai casing yang kayak kemarin Trinity Mini itu kan mesh ya, dan dia gampang untuk menyerap udara gitu kalau mesh itu. Tapi kalau ini itu agak rapet, jadi gue agak bingung juga masuk udaranya dari bagian mana. Apakah dari bagian sebelah kiri sini atau dari sini aja gitu. Karena dari sini sebenarnya kita dikasih lubang udara yang menurut gue cukup banyak dan cukup besar di sini. Tapi di sini juga ada di bagian sebelah sini sama kayak di samping, tapi ketutupan tempered glass-nya. Jadi yang di bagian sini kan nggak ketutup tempered glass ya, tapi yang di bagian sini tuh ketutup tempered glass. Sayangnya itu mungkin baiknya tempered glass itu sampai sini aja, jadi yang di bagian sini tuh nggak ketutup tempered glass, jadi tetap bagian sini tuh bisa kebuka gitu ya. Jadi untuk ngegantiin airflow yang masuk dari bagian depan, jadi dia bisa masuk dari bagian samping. Tapi kalau misalkan kayak gini, karena ini dia ketutup tempered glass, jadi mungkin yang paling gede kita cuman bisa ngandelin airflow dari bagian sebelah sini aja mungkin ya gitu. Jadi karena gue lihat ini agak sedikit terlalu ngepres sih tempered glass-nya. Jadi sayangnya ini ketutup tempered glass kayak yang tadi gue bilang. Kalau misalkan ini tempered glass sampai sini, mungkin airflow-nya akan lebih baik gitu. Dan apalagi ya? Oh ya, casing ini itu build quality-nya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi kalau dibilang jelek juga enggak ya, karena di harga sekitar 500 sampai sorry. Ini sekitar 600 sampai 800 ribu lah ya, tapi masih di bawah 1 juta. Menurut gua build quality-nya oke aja. Kalau dibanding sama Trinity Mini yang kemarin, menurut gua ini far better, tapi ya masih ada sedikit ya yang sesuai sama harga lah, tapi jauh kalau dibanding sama Trinity Mini, build quality-nya masih lebih jauh bagus yang ini. Dari segi harga juga lebih bagus yang ini. Oke, dan satu hal lagi mungkin buat kalian yang suka pamer sama teman-temannya juga atau sama beberapa orang, kalau kalian punya PSU yang bagus atau kalian suka pakai PSU dengan RGB,
Itu sayangnya casing ini berarti bukan buat kalian, karena di sini, di bagian sini itu kita nggak dikasih lobang ya, atau apa namanya, tempat buat kita bisa pamer kita punya ini PSU. Kayak kemarin Training Team ini kan dia ada lobangnya di sini, jadi kita bisa kasih lihat orang kita pakai PSU apa. Tapi kalau di sini si Aerocool Piton kita nggak dikasih lobang, jadi apapun PSU yang kita pakai tetap nggak akan kelihatan. Mau RGB, mau nggak RGB, mau berapa watt, mau gold, mau bronze, mau apapun, mau platinum, even itu nggak akan kelihatan di bagian sini. Jadi buat kalian yang suka show off PSU itu mungkin agak sedikit kurang tepat aja. Oke, mungkin itu dia beberapa hal yang gua suka dan yang gua kurang sedikit cocok dari casing ini. Dan satu hal lagi yang gua sedikit lupa bahas tadi di bagian depan ini, kita bisa copot ya di bagian ini, tapi kita harus copot ininya dulu. Jadi untuk bisa copot di bagian depan, di bagian filternya itu, oh ya BTW bukan filter, maksud gua di bagian depan tempered glassnya itu kita harus copot dulu tempered glass yang di bagian samping. Jadi kita nggak bisa langsung copot tempered glass yang di bagian depan, karena yang bagian samping itu harus dicopot terlebih dahulu. Oke, yang ini sekarang tempered glassnya kita taruh dulu di bagian sini, kita stay dulu. Dan mungkin ini kipasnya kita matiin aja. Oke, udah mati. Dan sekarang kita coba copot ya ininya. Ini agak keras nih. Keras banget. Keras banget. Ya ampun. Baru bisa. Oke. Jadi kurang lebih bentukannya kayak gini ya. Oke, ini kanan kiri tadi yang buat lubang airflow-nya. Dan ini dia penampakan di bagian depannya. Oke. Nah, satu hal lagi yang gue suka, yang gue lupa mention dari casing ini juga adalah sama kayak Training Team ini, dia masangnya dari dalam, ngebautnya dari dalam di bagian sini ya. Tapi efeknya adalah bagusnya kita gampang buat bersihin. Jadi kalau misalkan casing ini fan-nya udah berdebu atau terlalu kotor, itu kita gampang banget buat bersihin. Kita elap semuanya, kita bersihin. Apalagi kalau gede gini casingnya, fan-nya, itu gampang banget buat kita ngebersihin selah-selah di bagian sini ya. Itu bener-bener mempermudah kita buat maintain casing ini gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gini aja. Dan kalau misalkan kita mau nyalain lagi si RGB-nya ya kayak gini lah kurang lebih. Oke, ganti lagi. Oke, nah ini cakep sih. Oke, mungkin segitu aja teman-teman buat review dari si casing Piton dari Aerocool ini. Seperti biasa, semoga video kali ini tetap bisa jadi referensi yang pastinya baik dan berguna buat kalian. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.